PP Kebudayaan dan Dinas Kebudayaan itu sangat ditunggu oleh masyarakat. Bagaimana Pak kita menyesuaikan dengan arah kebijakan secara nasional? Ya, selama saya 2 bulan di sini, kami merasakan bagaimana masyarakat denyut-denyut nadi kebudayaan itu sangat hidup sekali. Kebudayaan itu kita lestarikan, kita jaga. Pariwisata berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat museum, ketemu lagi kita di channel YouTube Museum Talk. Nah, tamu kita ini spesial karena edisi pertama hadir di Museum Talk yang dikelola oleh Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Bersama kita hadir Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang baru beberapa bulan yang lalu Pak Gubernur melantik beliau sebagai Kepala Dinas. Dan alhamdulillah pada kesempatan sekarang beliau bisa berbicara tentang kita. Beliau Bapak Muhammad Ikhwan. Halo. Beliau adalah pejabat yang jauh tapi dekat. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Mana sehat, Bang? Alhamdulillah. Ya. Bapak ini jauh tapi dekat Pak ya? Jauhnya di Aceh. Jauh di Aceh. Tugasnya di Aceh. Ya, tapi saya orang kelahiran sini lah, Bima, Nusa Tenggara Barat ya. Jadi tentang NTB itu memang ya nggak asing, memang kita lahir di sini, darah kita di sini kan. Kita hidup di sini dulunya sebelum merantau, tapi di rantauan juga kita tetap memikirkan tetap kampung halaman. Ya, dan alhamdulillah bisa kembali ke Nusa Tenggara Barat dalam kondisi semangat dan sehat walafiat. Oke. Izin Pak Kadis, kita mulai podcast ini untuk berbicara tentang kebudayaan. Kita tahu Pak Gubernur membuat Dinas Kebudayaan ini, itu adalah visi misi beliau. Dan Bapak adalah orang yang dipercaya untuk menyiapkan fondasi tentang kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Nah, boleh Bapak jelaskan ya, seperti apa sih keinginan Pak Gubernur dengan terbentuknya Dinas Kebudayaan ini? Ya, terima kasih Mas Alam ya, Bang Alam dan teman-teman di Museum Nusa Tenggara Barat yang memang saya salah satu sayapnya ya, Dinas Kebudayaan, dan kita beruntung memiliki sayap yang memang sudah bisa terbang tinggi dan membawa salah satu misi itu yang merupakan amanah yang diberikan kepada kita Dinas Kebudayaan, dan salah satu yang banyak membantu untuk mencapai misi-misi dari misi dan visi Pak Gubernur bisa melalui Museum Nusa Tenggara Barat yang dengan kekiniannya ya, dengan program-programnya yang banyak, yang memang hampir beberapa visi misi gubernur itu bisa dilaksanakan oleh teman-teman di Museum Tsunami. Jadi memang Mas Alam, kami terima kasih banyak ya sudah mengundang kantor pusat ya. Kantor induk ya untuk mengadakan podcast, dan memang ini sejalan dengan apa yang pernah kami lakukan dan sampai hari ini masih terus dilanjutkan oleh teman-teman, dan ternyata di Museum Nusa Tenggara Barat juga melakukan hal yang sama. Jadi kita memiliki visi misi yang sama untuk menjadikan NTB ini sebagai daerah yang memang melaksanakan pembangunannya berasaskan kebudayaan, kearifan lokalnya. Selama ini kan kita menganggap kebudayaan itu bukan hal yang utama dalam pembangunan, dia hanya sampingan saja lah ya. Memang ada kita karena memang NTB ini bangsa Indonesia umumnya, kemudian NTB khususnya itu memang kebudayaannya sangat kuat, tapi selama ini lirikan matanya itu belum ke kebudayaan itu. Misalnya ada Dinas Kebudayaan dan Pendidikan, ada Dinas olahraga dan kebudayaan, atau ada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dan kebudayaan itu bukan menjadikan hal yang paling utama. Nah, Gubernur kita memandang itu sebuah kekeliruan. Maka ketika bicara tentang pembangunan makmur mendunia, bagaimana supaya ini bisa sukses, maka Pak Gubernur menginginkan
semua program yang ada di Nusa Tenggara Barat ini visinya harus selalu bersejalan dengan kearifan lokal dan kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat, baik itu pendidikan, baik pariwisata, ekonomi kreatif, perhubungan, jalan, dan hampir semuanya selalu berpatokan pada bagaimana nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Nusa Tenggara Barat. Dan itu penting sekali gitu, karena memang kita sudah membuktikan kalau pembangunan itu terus dijalankan tanpa melihat nilai-nilai kita, maka hasilnya tidak akan banyak, tidak akan kuat. Begitu selesai ya selesai sudah, mungkin itu maksudnya, Pak. Jadi memang fondasi kebudayaan itu menjadi alat ya untuk membuat pembangunan di Nusa Tenggara Barat ini semakin. Nah, bagaimana Pak kita menyesuaikan dengan arah kebijakan secara nasional? Ya. Di Undang-Undang Dasar sama rasa ya, Kementerian Kebudayaan di pusat dengan Dinas Kebudayaan yang ada di level provinsi. Nah, bagaimana Pak menyelaraskan antara kebijakan pusat dengan kebijakan yang ada di provinsi? Tentu ini keren sekali ya, Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, kemudian timnya yang menyusun ini sangat luar biasa menurut saya. Sejalan dengan RPJMN ya, beliau sudah tentang kebudayaan, visi misi Presiden tentang kebudayaan, lalu sebelumnya kan ada Undang-Undang nomor 5 ya, tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Lalu Nusa Tenggara Barat pun punya Undang-Undang nomor 16 tahun 2022 ya. Perda tentang pemajuan kebudayaan juga ya. Kemudian ada banyak turunan-turunan lain yang memang menyesuaikan itu. Nah, yang terbaru terkait dengan apa sikap daripada pemerintah Nusa Tenggara Barat menyelaraskan visi itu dengan visi Presiden. Tentu di pusatnya ada Kementerian Kebudayaan, di Nusa Tenggara Barat ada Dinas Kebudayaan, dan tambahan satu adalah Balai Pelestarian Kebudayaan. Jadi kita merupakan pasukan komplit sebenarnya, dan dalam rangka melaksanakan misi pembangunan nasional di bidang pembangunan karakter ya. Kemudian juga misi pembangunan Indonesia kembali ke nilai-nilai, supaya kita itu memiliki khas tersendiri. Kalau ngomongin pantai, di mana saja kita bisa ada pantai, ada pemandangan indah. Tapi kalau membuat orang itu merasa memiliki, datang ke Nusa Tenggara Barat, datang ke Lombok, datang ke Pulau Sumbawa, itu mereka merasakan sentuhan-sentuhan kebudayaan, maka kebudayaan itu menjadi penting untuk menjadikan wisatawan, menjadikan para pengunjung itu lebih lama dan lebih merasakan kehadiran. Selain itu, kehadiran kebudayaan ini adalah dalam rangka menanamkan nilai-nilai kearifan lokal kepada para penerus generasi berikutnya, supaya pengaruh globalisasi, pengaruh informasi, komunikasi yang begitu kuat ini bisa kita minimal anak-anak muda itu ketika berjalan, ketika nanti menempuh masa depannya, tidak lupa bahwa mereka adalah orang Nusa Tenggara Barat yang memiliki nilai-nilai identitas ya, memiliki identitas Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Ya. Oke. Berarti di pusat ada kementerian, di daerah ada dinas, dan ada BP Kebudayaan. Ya, BP Kebudayaan. BP Kebudayaan. Nah, kita sudah bisa mendapatkan manfaat nggak Pak dengan secara cepat dengan terjadinya korelasi nih antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat? Iya, cepat sekali kita dapat, koordinasinya cukup, karena prinsipnya ketika kita melaksanakan program-program yang sudah ada maupun program yang akan kita laksanakan berdasarkan program kolaborasi. Makanya ketika kolaborasinya pun tidak pantehelik lagi, tapi multihelik. Salah satunya kita berkolaborasi dengan jejaringan kita, yaitu pemerintah pusat kan. Pemerintah pusat salah satunya itu adalah Balai Pelestarian Kebudayaan Kementerian, dan itu sudah sangat membantu kita, walaupun mereka itu adalah pelestari ya, Balai Pelestarian, tapi mereka adalah representasi
Kementerian Kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi koordinasi itu sangat cepat sekali, dan beberapa peluang-peluang pekerjaan kita dapatkan dari mereka, dan mereka pun membantu di berbagai macam sisi ya. Tidak ada ini, karena mereka paham bahwa kehadiran PP Kebudayaan dan Dinas Kebudayaan itu sangat ditunggu oleh masyarakat. Selama saya 2 bulan di sini, kami merasakan bagaimana masyarakat denyut-denyut nadi kebudayaan itu sangat hidup sekali, baik itu anak-anak kecil, anak-anak remaja, pemuda, bahkan orang tua. Orang tua ini kan memiliki kekhasan tersendiri. Jadi itu yang kita padukan nih, bagaimana kepentingan budayawan yang sudah senior, budayawan muda, budayawan remaja, budayawan anak-anak, ya, seniman juga termasuk. Kemudian bagaimana kita mengintegrasikan kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok, misalnya yayasan, sanggar, desa-desa adat, desa, ya, kemudian mereka yang tinggal di perkotaan, untuk supaya bekerja sama dalam rangka memajukan kebudayaan di Nusa Tenggara Barat, gitu. Oke, berarti kita dapat peluang yang sangat bagus, Pak, ya. Dari sisi finansial kita juga dapat bantuan, termasuk kayaknya kemarin untuk revitalisasi rumah Bayan itu ya. Ya, sama. Yang terbakar itu, terus termasuk juga Istana Dalam Loka dan museum serta taman budaya. Tapi sebelum kita berlanjut, Mas Alam, ini ada kopi kayaknya nih. Boleh minum kopi nggak dikit nih? Ya. Ini bisa cerita nih. Ini sahabat museum. Kopi Scardio kayaknya nih. Mereknya. Ini kita punya kopi yang kita beli di masyarakat, dan kita kita olah lah, kita sajikan lah. Disilakan Pak, ini kopinya kopi Scardio. Ya, kopinya enak ya, bener enak. Jadi rasanya bukan rasa museum ya, rasa asli ya, rasa asli kopi. Kopi yang agak khasnya nyentuh di lidah kita. Jadi ini enak. Teman-teman sekalian, ini kopi dari Sembalun, Pak. Ya, kopi Sembalun ya. Sembalun yang diusahakan oleh UMKM, dan ini yang kita sajikan. Jadi setiap ada tamu, karena tradisi kopi itu kan tradisi juga menerima tamu, Pak. Iya. Bapak bertugas di Aceh, gimana Pak? Budaya Aceh minum kopi itu, Pak. 5 kali sehari minum kopi. 5 kali sehari. Tapi di warung kopi bedanya, misalnya kalau kita di NTB ini di rumah-rumah penduduk ya. Di rumah-rumah penduduk ngopinya. Walaupun kalau di Aceh memang kota selain Serambi Mekah juga 1 juta warung kopi. 1 juta warung kopi. Ya, 1 juta warung kopi. Nanti Mas Alam dan teman-teman harus ke sana nanti. Ya. Tahun ini kita programkan ke sana, Mas Alam. Kita lanjutkan, Pak. Oke, ya. Artinya dengan Kementerian Kebudayaan yang berkolerasi, bantuan itu banyak, Pak. Iya. Apa contohnya, Pak, yang sudah kita dapatkan di tahun ini? Kita mulai dari hal yang koordinasi dulu ya. Itu sangat gampang koordinasinya dengan Kementerian Kebudayaan ketika BPK untuk semua urusan, untuk semua direktorat ya, dari mereka akan menyambungkan semua urusan dengan Kementerian Kebudayaan. Yang kedua, true story ya, kita tahun ini dipermudah dapat revitalisasi ya. Mulai dari istana Dalam Loka itu, kemudian yang 2 istana apalagi Bang? Yang Bala Putih dan Bala Kuning. Bala Putih dan Bala Kuning juga dapat semua. Kemudian museum kita ini, Museum NTB nanti akan punya wajah baru nanti. Jangan lupa ya, kira-kira Desember datang ke sini sudah makeover kita. Ya, takeover dan makeover ya. Makeover. Udah dibikin bagus nih ya sama teman-teman museum. Alhamdulillah dapat rezeki itu namanya kan. Rezeki yang yang tiba-tiba kita dapatkan lah dari pemerintah, dari Pak Fadlizon dan teman-teman. Kemudian juga Taman Budaya juga dapat ya. Juga nanti untuk mendandani Taman Budaya itu ya supaya lebih keren. Kemudian bantuan-bantuan lain kita sebenarnya sedang sama Dinas Kebudayaan dan Dinas Kebudayaan dan Balai Pelestarian ini baru anggarannya memang belum begitu bisa menjanjikan yang sekarang, tapi kedepannya dengan teman-teman sudah kita susun seperti di Bayan ya. Bayan kemarin kan kena kebakaran 2 rumahnya. Nah, 2 rumahnya itu dibantu oleh
pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga oleh Balai Pelestarian Kebudayaan, termasuk yang sisi-sisi ya Bang, yang kawasan, pengembangan kawasan Bayang sebagai ekowisata kebudayaan artinya ya. Jadi kita membangun kebudayaan di Nusa Tenggara Barat ini sebagai salah satu cara untuk peningkatan pariwisata berbasis budaya. Berbasis budaya artinya pariwisata berkualitas. Kalau selama ini kan orang datang sehari 2 hari hanya menikmati pantai lalu pulang. Sekarang kita usahakan bagaimana masyarakat itu lebih lama diam di Nusa Tenggara Barat. Kemudian lalu mereka mengeluarkan uangnya dan membelanjakan itu untuk ekonomi kreatif, untuk penginapan, tapi khususnya di masyarakat langsung gitu. Jadi pengembangan kedepannya kita mengambil beberapa contoh dulu sebagai pilot projectnya di Bayan, sama kemarin kita dengan sirkuit Mandalika pas mereka mengembangkan lingkungannya itu sama dengan di Bayan, maka kita sepakat dengan mereka untuk sama-sama mengembangkan kawasan Mandalika itu sebagai salah satu contoh untuk diintegrasikan menjadi kawasan wisata budaya yang ada di Nusa Tenggara Barat. Ya, Pak Kadis tadi bicara tentang ekosistem budaya, Pak. Ya. Bagaimana tuh ekosistem budaya yang Bapak maksud? Ya. Jadi yang kita kembangkan sebenarnya bukan hal yang baru kita memoles-moles nih ya, tapi ada hal-hal yang inovasi yang kita laksanakan. Bagaimanapun juga keterlibatan ekosistem ini yang memang selama ini mungkin berjalan sendiri-sendiri, itu yang kita orkestrasi ya menjadi sebuah kekuatan bersama. Seperti kita punya perlindungan dan pelestarian kan. Kita menggunakan berbagai macam kelompok yang sudah ada sebagai sebuah ekosistem. Misalnya mereka ini mahasiswa, ada beberapa hari yang lalu kita launching sebuah buku dari Lombok Tengah ya, tentang bagaimana pernikahan di Sasak. Itu salah satu yang ini ya, masyarakat, komponen masyarakat. Kemudian juga lembaga-lembaga adat ya, lembaga-lembaga kesenian, kemudian juga ada dinas-dinas ya, dinas terkait misalnya pendidikan dan olahraga kalau di sini ya. Kemudian juga kabupaten kota juga sebagai salah satu penggerak dari ekosistem kita ini, kita juga harus melibatkan mereka karena yang punya wilayah adalah mereka. Tapi untungnya ya kita di bidang kebudayaan ini kadang-kadang tidak langsung ke dinas-dinas itu, tapi masyarakat yang ada di situ yang proaktif ke kita, mendatangi kita. Lalu kita untuk menjalankan itu ya tentu kita berkoordinasi dengan kabupaten kota. Jadi ekosistem yang kita laksanakan ini tidak jauh dari tentang pelestarian dan pelindungan ya. Kemudian juga ada pengembangan dan pembinaan ya melalui berbagai macam sistem yang sudah ada, termasuk kelompok-kelompok yang sudah mandiri ya. Mandiri ini ya penting tetap dipelihara karena apa, mereka sudah mandiri dalam kegiatannya ya. Kemudian juga semi mandiri ada karena mereka masih berkonsultasi dengan dinas kebudayaan kita untuk melaksanakan kegiatannya, bagaimana sumber pendanaan dan lain sebagainya. Lalu yang pemula ya, yang pemula ini yang perlu kita backup, yang kita kita buat mereka ke tingkatan semi mandiri lalu ke mandiri nanti. Jadi itu yang kita backup supaya ekosistemnya itu bisa berjalan. Bagaimana cara menjalankan itu? Pertama, mereka kita ajak bagaimana melakukan inovasi, bahwa mencari pendanaan ya. Tentu kalau bicara tentang hidupnya ekosistem ini, bagaimana kehadiran dinas kebudayaan. Nah, dinas kebudayaan bertugas menghidupkan ekosistem itu ya, membantu pertama dengan pemindahan dan pengembangan tadi ya. Lalu setelah itu sudah ada pembinaan dan pengembangan, apa saja yang dibina, sanggar-sanggar dibina, baik itu pribadi maupun yang kelompok. Kemudian juga
yang kita bina apalagi SDM-nya, sumber daya manusia. Nah, di NTB ini banyak sekali sumber daya manusia yang kita petakan itu memang kalau secara formal, misalnya di dinas-dinas belum banyak yang menggeluti, yang mendapatkan sertifikasi, misalnya ahli di bidang cagar budaya, ahli kebudayaan itu belum banyak. Tetapi budayawan dan seniman itu memang ada banyak yang mereka Tapi yang bersertifikat, ya bersertifikat sesuai dengan keahlian yang spesifik ya, itu masih kurang, dan juga mereka harus memiliki kemampuan manajemen atau pengorganisasian kebudayaan itu sendiri, mulai dari membuat proposal, mulai dari mengajukan, bahkan yang paling penting itu adalah bagaimana budayawan atau ekosistem tadi itu, salah satunya budayawan, seniman dan lain sebagainya itu memiliki kemampuan di bidang digitalisasi. Karena sekarang memang kalau dibuat oleh Dinas Kebudayaan sendiri kan terbatas ininya. Maka kalau bisa mereka melakukan digitalisasi warisan budaya mereka, seniman mereka, hasil-hasil karya mereka didigitalisasi, kita tinggal mendata saja. Jadi sangat dibantu oleh transformasi digital. Maka salah satu kegiatan yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan adalah bagaimana transformasi digital di bidang kebudayaan. Di antaranya itu adalah data, ya, pelestarian dan perlindungan terhadap data-data baik yang ada di dinas maupun yang tersebar di seluruh ekosistem yang ada. Maka tugas kita melakukan pembinaan di semua komponen masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat. Tentu itu harus sejalan dengan program gubernur dan program yang sudah dikembangkan, misalnya di Desa Berdaya ya. Kita lanjut bicara tentang desa, Pak. Oke, siap. Nah, program gubernur salah satunya kan membangun kemajuan itu dari desa. Ya. Nah, konektivitas program kita dengan Desa Berdaya itu seperti apa? Ya. Jadi sebenarnya ini kan sudah pola penganggaran yang ada di Dinas Kebudayaan ini kan sebenarnya masih menggunakan sistem, masih bidang kebudayaan. Untungnya misalnya salah satu yang bisa diintervensi ini ada di Museum Nusa Tenggara Barat ya, yang sudah memiliki beberapa kegiatan, antara lain dia Museum Desa kan, ya, lalu ada NTB Mendongeng, Bunda Sinta Bercerita. Nah, itu salah satu kegiatan sudah berjalan. Nah, dari sisi kegiatan lain yang ingin kita kembangkan tadi ya, yaitu antara lain di situ ada namanya nanti duta budaya yang akan kita masuk ke desa-desa, hampir di semua desa ya akan kita masukkan duta budaya yang ada di seluruh desa. Bagaimana setiap desa itu memiliki satu duta budaya. Nah, untuk supaya apa? Supaya desa-desa itu tidak kehilangan memori kolektif mereka, tidak kehilangan benda-benda purbakala yang ada di mereka, tidak kehilangan cerita tentang bagaimana lahirnya desa itu, identitas. Walaupun desa itu baru pengembangan kan, tapi hasil pengembangan itu sendiri akan melahirkan budaya baru kan, akan melahirkan cerita baru dari proses kehidupan, karena kebudayaan itu sendiri kan hasil cipta karsa rasa dari sebuah komunitas maupun sebuah kelompok yang hidup di sebuah tempat. Maka salah satu ujung tombak terdepan itu tentu desa, berjalan seiring dengan program Desa Berdaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Nusa Tenggara Barat. Tentu kita walaupun keterbatasan anggaran, tapi kita coba memadukan program ini dengan program-program yang ada di OPD-OPD lain, artinya kolaborasi. Sekaligus juga kita mencoba menggandeng berbagai mencari investasi ya luar untuk mengembangkan kebudayaan yang ada di desa-desa tersebut gitu. Oke, terakhir Pak Kadis, ini kita ngobrol cukup panjang dan asik sebenarnya bicara tentang kebudayaan. Nah, globalisasi ini kan tantangan, Pak. Menjual yang menjadi tanda kutip visi gubernur ini kan mendunia ya, makmur dan mendunia. Nah, bagaimana strategi kita di Dinas Kebudayaan ini untuk membuat kebudayaan Nusa Tenggara Barat itu
tampil di masa depan di era globalisasi atau menjual di level dunia? Ya, pertama tentu salah satu kegiatan kita itu adalah pemanfaatan dan kerjasama. Maka tentu apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di museum itu perlu dikembangkan lagi yang lebih besar kan. Kalau museum itu kan dia bicara tentang bagaimana pengembangan museum, tapi sekarang nggak perlu lagi kayak gitu karena museum itu udah berada di bawah Dinas Kebudayaan. Dia harus lebih mengembangkan sayapnya lagi, mau lakukan penetrasi terhadap program-program diplomasi budaya ya. Jadi nanti ketika museum bicara tentang museum dengan museum lain di dunia, dia juga bicara tentang kebudayaan ya, karena dia akan menambah IQ-nya Pak Gubernur, indikator kerja utama Pak Gubernur yang diturunkan ke kita tentang bagaimana pemajuan kebudayaan di Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang lainnya yang perlu kami sampaikan Mas Alam, tentu kalau kita datang itu kan dalam rangka menduniakan ini ya, tentu kita harus membuat program. Nah, program salah satunya itu digitalisasi kebudayaan itu tadi ya. Digitalisasi kebudayaan itu tidak hanya dilakukan oleh Dinas Kebudayaan itu sendiri terhadap semua data-data, semua program-program, tapi juga dilakukan oleh komunitas tadi. Bagaimana komunitas-komunitas itu bisa kita latih mereka untuk melakukan transformasi digital terhadap nilai-nilai mereka, terhadap kegiatan-kegiatan mereka, terhadap budaya seni mereka, supaya itu dunia akan perkenalkan tentang kekayaan budaya kita. Ya, kekayaan budaya. Salah satu atau salah dua ya terhadap transformasi digitalisasi ini adalah menghemat ya, mempercepat program ya. Dengan sebuah sentuhan aja kita bisa mendunia ya. Tentu program-program lainnya kita Dinas Kebudayaan akan mengembangkan kegiatan-kegiatan dengan berbagai negara ya, tentu karena Pak Gubernur sendiri ini adalah mantan duta besar, jadi kita perlu belajar banget. Mantan diplomat, kita tentu akan diarahkan oleh beliau bagaimana menjual kebudayaan ini di tingkat dunia internasional. Tapi catatan penting dalam hal menduniakan ini, jangan sampai ketika mendunia tapi kita kehilangan rohnya ya, yang kita jual terus tanpa meninggalkan jejak-jejak bahwa kita ini adalah orang Nusa Tenggara Barat yang memiliki bumi gora, yang memiliki nggahi rawi pahu ya, yang memiliki majalah bodahu, yang memiliki patut pacu, yang memiliki sabalong samalewa, ya kan, dan berbagai macam khasnya yang memang harus kita pelihara, harus kita jaga, harus kita kembangkan ya, dan yang paling penting di semua kegiatan ini harus kita manfaatkan bagi kepentingan siapa? Bagi kepentingan masyarakat. Masyarakat harus memiliki keuntungan karena kehadiran kebudayaan ini. Masyarakat siapa? UMKM, masyarakat tradisional, bahkan dari anak-anak sampai SD sebagai pelaku kebudayaan harus bisa memanfaatkan, merasakan manfaat dari kehadiran Dinas Kebudayaan atau dari kehadiran program pengembangan pemanfaatan kebudayaan yang dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke, terima kasih Pak Kadis. Ngobrolnya sangat panjang, detail. Jadi kebudayaan itu kita lestarikan, kita jaga, kita kembangkan, kita digitalkan, terus kita perkenalkan ke dunia internasional. Jadi makmurnya dapat karena dia menggerakkan ekonomi kreatif, dan mendunianya juga kita bisa penuhi. Oke, sahabat museum, terima kasih telah menonton channel ini, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.